시작됐습니다. 한국과 터키 유상철이 가운데로 주고 홍명보 왼쪽에 이민성 쪽 뺏기면 안 됩니다. 초반에 슛! 눈 깜짝할 사이 실점을 하네요. Di Turki, nama Hakan Şükür pernah berarti kebanggaan. Ia adalah simbol kejayaan sepak bola nasional, seorang penyerang yang menggetarkan stadion, dan pahlawan yang mengangkat nama negaranya di panggung dunia. Namun, di balik gemerlap itu, hidupnya berubah menjadi kisah dramatis tentang bagaimana olahraga dan politik dapat saling bertabrakan, menghancurkan segalanya yang telah dibangun selama puluhan tahun. Awal perjalanan dari kota kecil. Hakan Şükür lahir di kota Sapanca, Provinsi Sakarya, wilayah yang dikenal tenang dan jauh dari hiruk-pikuk Istanbul. Sejak kecil, sepak bola menjadi bahasa yang ia pahami lebih baik daripada pelajaran sekolah. Bakat itu membawanya ke klub lokal Sakaryaspor. Usianya baru 17 tahun ketika ia mencetak gol kemenangan di liga, sebuah awal yang mengumumkan kedatangannya di panggung besar. Tak lama, ia membawa klub itu meraih gelar Piala Turki pertama mereka. Dalam hitungan bulan, pintu menuju Galatasaray terbuka lebar. Legenda di Galatasaray dan timnas nasional. Di Galatasaray, Hakan menjelma menjadi ikon, dijuluki The Bull of the Bosporus karena kekuatan, ketahanan, dan ketajamannya di depan gawang. Ia menjadi sosok yang ditakuti lawan dan dipuja penggemar. Selama 3 periode membela klub ini, ia mencetak ratusan gol dan mempersembahkan gelar demi gelar, termasuk Piala UEFA tahun 2000 yang legendaris, prestasi yang jarang diraih klub Turki. Namun, kejayaan sejati Hakan bukan hanya di level klub. Bersama timnas Turki, ia menorehkan rekor 51 gol dari 112 penampilan, menjadikannya pencetak gol terbanyak dalam sejarah negara itu. Momen puncaknya datang di Piala Dunia 2002 ketika ia mencetak gol tercepat dalam sejarah turnamen, hanya 11 detik melawan Korea Selatan. Gol itu membantu Turki meraih peringkat ketiga dunia, pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola mereka. 전반전 시작됐습니다. 한국과 터키 유상철이 가운데로 주고 홍명보 왼쪽에 이민성 쪽 뺏기면 안 됩니다. 초반에 슛! 눈 깜짝할 사이 실점을 하네요. Petualangan internasional yang tidak selalu mulus. Meski menjadi raja di tanah kelahiran, perjalanan Hakan di luar negeri penuh tantangan. Ia pernah mencoba peruntungannya di Serie A Italia bersama Torino, Inter Milan, dan Parma, serta di Liga Inggris bersama Blackburn Rovers. Namun, adaptasi yang sulit, perbedaan gaya permainan, dan cedera membuatnya tak pernah benar-benar menemukan bentuk terbaik di luar Turki. Setiap kali pergi, ia selalu kembali ke Galatasaray, seperti seorang anak yang pulang ke rumah. Setelah kejayaan Piala Dunia 2002, performanya mulai menurun. Ia tetap berkontribusi membawa Turki lolos ke Euro 2008, tetapi namanya tidak ada dalam skuad akhir. Pertandingan terakhirnya untuk Turki terjadi pada 2007, sebelum akhirnya gantung sepatu pada usia 36 tahun. Langkah berani ke dunia politik. Setelah pensiun, Hakan memilih jalan yang mengejutkan banyak orang. Ia masuk ke dunia politik. Pada pemilu 2011, ia terpilih sebagai anggota parlemen mewakili partai yang berkuasa. Popularitasnya sebagai legenda sepak bola memberinya panggung baru, kali ini di gedung pemerintahan. Awalnya, segalanya terlihat menjanjikan. Hakan menggunakan suaranya untuk mengangkat isu-isu pendidikan dan olahraga. Namun, politik bukan lapangan hijau. Intrik, perpecahan, dan loyalitas partisan segera memperlihatkan sisi gelapnya. Pada 2013, ia memutuskan keluar dari partai sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang ia anggap merugikan kebebasan pendidikan. Keputusan ini menjadi titik awal dari badai yang akan datang. Beberapa tahun kemudian, ketegangan antara Hakan dan pemerintah memuncak. Ia dituduh menghina presiden melalui media sosial, sebuah tuduhan yang langsung mengundang sorotan publik. Puncaknya terjadi setelah upaya kudeta yang gagal pada 2016.
Pemerintah menuduhnya memiliki hubungan dengan gerakan politik yang dianggap bertanggung jawab atas kudeta itu. Bagi Hakan, tuduhan ini seperti hukuman mati sosial. Ia kehilangan statusnya, reputasinya hancur, dan seluruh asetnya di Turki disita. Ayahnya sempat dipenjara, bisnis keluarganya hancur, dan anak-anaknya mengalami perundungan. Saya bukan pengkhianat atau teroris. Saya hanya ingin negara saya lebih baik, ujarnya dalam sebuah wawancara mengungkap rasa sakitnya. Tak ada jalan kembali. Hakan memilih pergi ke Amerika Serikat untuk menyelamatkan keluarganya. Di sana, ia mencoba mulai hidup dari nol. Ia membuka kafe kecil yang menjual makanan Turki, tetapi bisnis itu tak bertahan lama. Tekanan politik membuat banyak orang menjauhinya. Akhirnya, sang legenda sepak bola itu kini bekerja sebagai sopir taksi online dan menjual buku demi mencukupi kebutuhan hidup. Dari apartemen sederhana di Amerika, ia menjalani hari-hari yang sangat jauh dari gemerlap stadion dan sorak-sorai ribuan penggemar. Bagi orang lain, ini mungkin terasa seperti kejatuhan yang memalukan. Tapi bagi Hakan, ini adalah harga yang harus dibayar demi mempertahankan prinsip. Sulit membayangkan seorang pahlawan nasional yang pernah mengharumkan nama Turki di panggung dunia kini hidup dalam pengasingan. Dahulu, setiap kali ia menyentuh bola, stadion bergemuruh memanggil namanya. Kini, ia mengantar penumpang tanpa ada yang mengenali, atau mungkin sengaja pura-pura tidak mengenalinya. Tapi Hakan tidak sepenuhnya pahit. Ia selalu membedakan antara bangsa Turki dan pemerintah yang mengasingkannya. Saya mencintai negara saya, meski negara saya tidak lagi menerima saya, katanya suatu kali. Baginya, tanah air adalah rakyat, budaya, dan sejarah, bukan sekedar kekuasaan yang memerintah. Kisah hidup Hakan adalah gambaran nyata bahwa olahraga tidak pernah sepenuhnya terpisah dari politik. Karyernya mengajarkan bahwa popularitas dan pencapaian di lapangan hijau tidak menjamin keamanan atau kekebalan dari badai politik. Ia juga mengingatkan bahwa harga mempertahankan prinsip bisa sangat mahal. Dari seorang anak yang bermain bola di lapangan tanah, menjadi legenda sepak bola yang menginspirasi jutaan orang, lalu jatuh menjadi figur yang diasingkan, Hakan Şükür telah melewati spektrum hidup yang jarang dialami satu orang. Kini, ia masih percaya bahwa kegelapan tidak akan selamanya. Mungkin suatu hari ia bisa kembali ke tanah air yang pernah ia banggakan. Tapi sampai saat itu tiba, ia akan terus menjalani hidup sederhana di negeri orang, membawa kenangan akan sorak-sorai yang dulu pernah mengiringinya di setiap langkah menuju gawang.